Terus sebelum fikih, untuk kali ini saya akan bacakan bab tentang adab-adab berdoa. Nek ndonga ini jane pripun adab-adabnya itu. Karena apa saja walaupun itu perkara baik, tapi kalau disajikan, disuguhkan tanpa adab, nanti jadinya jelek. Ya napa nggih? Kalau nggak ada makanan, ngasih makan orang itu kan bagus ya. Tapi ngasihkannya salempar, nyoh. Pripun ya tadi? Baik, tapi ketika disuguhkan tanpa adab, akhirnya kebaikannya nggak nampak, hilang. Bukannya orang itu gembira kita kasih makan, malah dia merasa terhina, malah tersakiti, bukan merasa dimuliakan. Begitu juga dalam berdoa, ini butuh adab-adab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Satu pelajaran Pak, doa ini perintah Allah. Berarti kalau kita nggak doa, tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau doa berarti melaksanakan perintah Allah. Terus ada pembahasan yang menarik juga ini dari para ulama. Diam disertai ridho, meneng tapi senyum, ridho. Kabeh iki ya pancen wis ketetapane Gusti Allah. Lara, sehat, senang, susah, piyambake mboten ndonga. Orang ini diam tapi hatinya ridho. Hadir dalam hatinya Allah itu Al-Hakim, Maha Hikmah. Tentu dalam setiap af'alullah, ketetapan-ketetapan Allah itu pasti ada hikmahnya. Wis rasah ndonga-ndonga meneng ning ridho. Boten mengeluh, pasrah, seneng dengan pengaturan Allah Ta'ala. Meneng ngoten niku kalih ndonga niku sae pundi? Kinten-kinten. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan doa lebih afdal, aja meneng ae, ndonga lebih afdal. Kenapa? Karena anten hadis ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Satu. Kemudian yang kedua, doa ini menampakkan bahwa kita butuh kepada Allah. Nggih napa nggih? Tandane wong butuh purun njaluk nyuwun. Allah ini as-somad, zat yang dihajatkan oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk semua berhajat kepada Allah. Maka Allah senang kalau ada makhluknya merasa berhajat kepada Dia, terus mau meminta kepada Dia. Doa lebih utama. Sebagian ulama mengatakan, diam lebih utama.
Karena diam kemudian ridho kepada keputusan Allah ini lebih sempurna ini. Mengakui pasrah dengan seluruh keputusan Allah. Pendapat kedua nih, pendapat ketiga dikumpul nih wae. Lesane ndonga, hatinya diam ridho. Betul Pak ya? Lesane ndonga, hatinya diam ridho. Pendapat ketiga. Pendapat keempat, diperinci. Tergantung suasana dan waktu. Oke, ketika dalam hati kita ada terbersit isyarat dorongan untuk doa, ketika itu doa lebih afdal. Tetapi ketika di hati ada isyarat terbersit, tak menengai lah, pasrah pancen ngene iki gak iso ditolak. Ketika itu diam lebih afdal. Ini pendapat lebih bijaksana nih. Sakit dipahami ya? Ketika di hati ada isyarat untuk doa, maka ketika itu doa lebih utama. Semua bagus semua ini bahas mana yang lebih bagus. Ketika di hati dorongannya, betikannya itu menggerakkan untuk pengen diam ridho, maka diam ridho lebih utama. Di antara syarat-syarat doa, makanan harus halal. Tetapi enten niki seorang ulama, seorang soleh, Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu an, beliau mengatakan, jadi maksudnya walaupun dalam doa ini ada syarat-syarat kita tinggalkan maksiat biar doanya itu cepat naik, makanannya yang halal biar doanya naik, tetapi seandainya seseorang itu masih dalam maksiat pun, jangan kok terus maksiatnya itu menghalangi dia untuk berdoa. Seandainya makanan seseorang itu belum betul-betul bersih, terus jangan membuat dia terhalang dari doa. Kita diajari kata-kata bagus oleh seorang soleh ulama, Yahya ibnu Mu'ad. Ngeten. Beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ad'uka wa ana asin. Bagaimana aku mau berdoa kepada Engkau sedangkan aku selalu maksiat? Tetapi bagaimana aku meninggalkan doa sedangkan Engkau adalah zat yang maha pemurah. Delok maksiate terus wah piye ya? Aku ki tukang maksiat. Duh Gusti, pripun kula ajeng ndonga teng panjenengan. Lah kula niki kotor kathah maksiate. Tapi pripun kula saged meninggalkan doa sedangkan jenengan niku adalah zat yang maha pemurah. Akhirnya apa kesimpulannya? Nggih tetap ndonga. Kesimpulannya tetap doa. Enggak bisa meninggalkan doa. Memang badan saya kotor. Ulama mengatakan harus halal, harus bersih, ini itu. Iya betul. Saya kotor, enggak terpenuhi itu syarat-syarat itu. Tapi bagaimana saya bisa meninggalkan doa sedangkan Allah adalah zat yang maha pemurah. Wis tak ndongae. Neng sapa neh njalukku nek ora nang Gusti Allah. Dengan belas kasih-Mu ya Allah, dengan maha pemurah-Mu ya Allah, kabulkan hajat-hajat saya. Pripun ya, maten ya. Terus sekarang kita bacakan adab-adab doa. Di
Di antara adab-adab doa yang pertama adalah memperhatikan waktu-waktu yang mulia, Pak. Mencari waktu-waktu yang mulia untuk doa. Berarti waktu mulia kok enggak doa, ini betul-betul sangat kita sayangkan. Napa di antaranya di sini dikatakan seperti pada hari Arafah, tanggal pinten? Hari Arafah tanggal pinten? 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Bulan Ramadan sebentar lagi, hari Jumat, sepertiga malam yang terakhir, niki waktu-waktu yang mulia untuk doa. Pas waktu itu donga, Pak. Allahu Akbar. Yang kedua, mencari memperhatikan keadaan-keadaan yang mulia, suasana yang mulia. Kalau tadi yang pertama apa? Waktu yang mulia. Yang kedua suasana. Apa contohnya itu? Pas keadaan sujud. Terus yang sekarang sering terjadi pas turun hujan. Apalagi kalau hujannya deras. Ini suasana yang mulia untuk dongo. Pas iqomah, wa akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Pas iqomah, setelah iqomah dongo sekedap ngoten. Itu saat itu adalah keadaan-keadaan yang mulia. Termasuk keadaan yang mulia adalah halata riqatul qalb. Ketika hati terasa tipis. Pripun maksudnya hati tipis niku? Hati tipis niku maksudnya diantaranya ya, ketika di hati niku ada bergetar melihat sebuah keagungan Allah, rasanya cedak kalih Gusti Allah. Kan enten saat-saat ngeten iki. Coba kita perhatikan, misalnya ya, napa misalnya? Ada orang ya. Wah, hampir saja dia kena musibah kecelakaan misalnya, tapi langsung bagaimana gitu selamat. Pripun ketika itu hatinya? Langsung Allah. Hatinya itu langsung cedak teng Gusti Allah. Tipis jarak antara dia dengan Allah Ta'ala. Lah ketika seperti itu doa. Di antara dalilnya ketika Nabi Zakaria masuk teng kamare Siti Maryam. Lawange niku lho kuncine double pitu. Sing saged mlebu teng mriku namung Nabi Zakaria. Lho iki Nabi Zakaria masuk kok teng mriku mun cemepak, tersedia makanan yang beraneka ragam. Bahkan yang enggak ada di musim itu, enggak ada di tempat itu, ada. Dari mana itu Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Langsung ketika lihat keagungan Allah seperti itu, enggak, terus hatinya mesti ada getaran yang lebih. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu Nabi Zakaria doa. Makanya penting, napa yang kedua mau? Ketika keadaan-keadaan yang mulia, termasuk ketika hatinya tipis, merasa dekat, merasa keagungan Allah itu menyelimuti hati. Nah, ketika itu ndonga. Nggih, sing nomor 3 madhep kiblat. Mengangkat kedua tangan. Sing tenanan ngangkat dua tangan niku mboten nyuwun sewu, pripun? Ngeten apa? Kaya ora kados nek kita memelas meminta niku gimana? Nggih, tangannya sungguh-sungguh ini menampakkan kita hajat betul nih, ampun. Deleh mriki, kecuali nek pas kesel nggih. Ngeten ya.
gak batek semangat. Semangat. Mengangkat kedua tangan, mengusap wajah di akhir doa. Ini termasuk adab yang ketiga nih. Madhep kiblat, mengangkat kedua tangan, mengusap wajah. Yang keempat, merendahkan suara. Antara keras dan antara sangat lirih, tengah-tengah, sedeng. Ampun bengok-bengok dan ampun terlalu lirih, tapi sedeng. Sing nomor gangsal, tidak mementingkan sajak. Sajak niku nggih intonasi doa. Misal ada Pak Imam ben keren, dungane dilagu-lagukan. Rabbana atina, misalnya dikeren-kerenkan, dilagu-lagukan, tetapi malah hatinya kurang konsentrasi, nggak bagus. Doa niki sing penting hati wau, nampakkan butuh khusyuk, bukan keren-kerenan bahasa. Nanti ya, jelas ya. Sebagian ulama mengatakan berdoalah dengan lesan zillah wal iftikar, dengan bahasa hina dan butuh. Jangan dengan lesan fasohah wang tilak, bukan dengan bahasa fasih dan lancar. Terus donga niku sing luwih penting bukan fasih lafat, tapi perasaan hati sing rumangsa butuh, rumangsa ina, cilik nggih. Ngoten. Nomor pinten iki wau? 5. Nih. Yang nomor 6 adalah tadarruk khusyuk rohbah. Tadarruk niku deple-deple, merengek-rengek. Ngujek-ujek nih. Khusyuk rohbah disertai ada rasa khawatir. Nek ra ditampa piye ya Gusti, nek mboten jenengan tampi doa kula niki terus dados napa kula niki. Ya sing saged napa-napa niku namung jenengan. Yang dimintai hanya Engkau. Kalau jenengan enggak kabulkan terus bagaimana saya ini nanti? Niku namanya apa? Khawatir. Kalau doanya enggak diterima. Akhirnya penuh harapan supaya diterima. Ketika ada khawatir, jangan-jangan nanti nggak diterima, akhirnya ada usaha sungguh-sungguh merengek-rengek, diulang-ulang lagi supaya diterima. Ngerti ya? Seperti anak-anak kecil nih kalau anak kita yang masih kecil kalau minta ke kita, minta biasa sama disertai nangis. Ini Mas Ari, sing kita segadah anak kecil. Ketoke bapaknya melas pundi nih. Melas sing njaluk dibarengi nangis. Niku tadarruk namanya niku, merengek-rengek dengan tangisan. Lah, teng Gusti Allah nggih ngoten. Kita merengek-rengek mboten asal lewat ngoten mawon. Apalagi terus nggak tahu artinya. Wah niki donga kok mboten ngertos napa sing dijaluk niki terus pripun niku jane niku. Ya, makanya kita harus tahu apa yang kita minta, lafaz artinya doa kita ini apa ini. Semestinya kita tahu. Lihat Pak Haji, ngoten ya. Sing nomor 7 yakin bahwa doanya pasti diterima dan menguatkan harapannya. Yakin doanya pasti diterima dengan menguatkan harapan. Pasti. Jangan sekali-kali menganggap lambat pengabulan doa. Jangan. Nggih. Pripun contohnya menganggap lambat pengkabulan doa ngeten contohnya. Mas. Jane aku ki ya wis ndonga jane.
Amalan-amalan sing mbok saranke wis tak lakoni, wis duha ya wis. Kalau malam juga coba sedanten ya. Malam juga sudah saya baca waqiah. Tapi kok burung enek perubahan ya. Ini sangat buruk. Kata-kata seperti ini namanya menganggap lambat. Enggak yakin dengan pengabulan doa. Oke. Termasuk niku adab yang buruk. Kemudian berikutnya adalah mengulang-ulang. Diulang-ulang 3 kali doanya nih. Yang kesembilan adalah membuka doa dan menutup doa dengan bacaan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillah riyen sholawat. Mangke ditutup nggih ngoten alhamdulillah riyen sholawat. Yang nomor 10 adalah taubat dan menghadap kepada Allah Ta'ala, meninggalkan kezaliman. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Amalan ini sinten sing akan diterima Allah? Amalan orang-orang yang bertakwa. Dan pintu awal ketakwaan niku adalah taubat. Pintu awal pembuka sebuah ketakwaan adalah taubat. Wong badhe mulai takwa niku kedah taubat. Terus nek wong niku seneng istighfar, suka taubat niki berarti pintu ketakwaan ada pada dirinya. Tapi nek tiyang mboten patek seneng istighfar, mboten patek seneng tobat, rumangsa ora duwe dosa. Padahal Kanjeng Nabi mohon istighfar ping pinten? 100 kali, ada riwayat yang 70 kali. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggadhahi tasbih simpulnya niku cacahe 1000. Terus mata tasbihnya niku cacahe 1000, terus tasbih ini diputer ping 12 dalam sehari. Berarti ping pinten? 12.000 istighfare Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan tentang doa? Terus enten mungkin ada pertanyaan seperti ini. Loh, kan semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang telah Allah takdirkan tidak akan bisa dirubah. Tetapi ada satu keterangan, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Napa niki maksudnya? Katanya takdir nggak bisa dirubah. Apa yang telah Allah tetapkan ya pasti terjadi seperti itu. Walaupun jungkir balik pengen masuk surga, naudzubillah min dzalik, kalau orang itu takdirnya neraka, ya akhirnya masuk neraka juga, naudzubillah min dzalik. Kalau memang semua sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak bisa dirubah. Terus ada satu keterangan doa bisa merubah takdir. Bagaimana nih cara menghubungannya? Cara menghubungkannya pripun? Takdir nggak bisa dirubah. Satu. Yang kedua ada keterangan bahwa doa bisa merubah takdir. Pripun cara mengumpulkan kepahamannya nih? Nggih, kirang namun ngoten niku. Nggih, doa niki juga termasuk bagian dari takdir. Ketika Allah mentakdirkan seseorang berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka orang ini Allah takdirkan minta supaya pindah. Misal begini, Mas Ari sebelum tugas di Magetan, tugas wonten pundi?
Madiun. Ketika Allah mentakdirkan Mas Ari untuk pindah tugas ke Magetan, maka Allah gerakkan beliau untuk doa pengen pindah ke Magetan, misalnya begitu. Ketika seseorang yang hidupnya itu sempit, Allah takdirkan untuk kemudian hidupnya jadi lapang, maka biasanya Allah takdirkan juga dia ini yang orang hidupnya sempit ini ditakdirkan mau doa kelapangan hidup. Sakit dipahami? Sakit ya? Sakit. Ya Allah lapangkan hidup saya, ya Allah lapangkan hidup saya. Akhirnya lapang betulan. Karena memang hasilnya memang ditakdirkan lapang hidupnya, akhirnya ditakdirkan juga untuk mau doa. Berarti kalau ada orang ngomong gini, wes aku tak ngenteni takdirku, nek payahe oleh hidayah ya nek teko dhewe hidayahe. Leres napa mboten itu? Rasa ndonga-ndonga nek wis ayahe teko hidayahe nak ya teko dhewe. Rasa ngajak-ngajak aku, Mas. Wis to. Nek teko hidayahe ya tak mangkat dhewe. Ini nggak betul. Hati-hati loh Pak. Sampean kok nggak mau doa ini harus hati-hati. Tandanya orang mau diberi, dia mau doa, mau minta. Loh sampean kok nggak mau minta? Jangan-jangan takdirnya nggak akan diberi ini. Wong arep diwehi biasanya njaluk. Loh sampean njaluk ora gelem. Jangan-jangan nggak akan diberi. Ngoten ya. Termasuk adab malih, innallaha la yastajib ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang ghaflah, yang lalai. Nggih. Terus ndonga tapi atine mboten tawajuh. Nek donga ning mboten ngerti artine dongane niku termasuk ati lalai mboten niku. Nggih sing jelas kirang sae. Tapi nggih pokoke manut Pak Yai dongane tak aku ngamini ae. Mbuh apa sing di dongani Pak Yai aku ya ora ngerti, aku gak patek iso, gak patek Jawa bahasa Arab. Tapi aku yakin Pak Yai ini doa yang baik-baik, wis amin, amine tawajuh, amin ya Allah kabulkan, amin, amin. Bukan amin sekedar lesan, hatinya enggak terasa, enggak, harus dirasakan di hati, enggak boleh hatinya lalai. Ada pertanyaan? Pak Mustafa mantan nanti? Berapa ya? Surabaya itu berarti di rumah beliau yang oke. Nggih. 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 Ya. Nggih. Bagaimana seperti itu? Orang doa yakin ya, pasti nanti dapat apa yang diminta. Kenyataannya pada saat waktu yang dibayangkan itu kok enggak sesuai dengan yang diminta. Nggih. Dalam masalah ini ada sebuah hadis baginda Nabi yang menerangkan bahwa cara pengkabulan doa niku ada 3 macam. Nggih. Cara pengabulan doa itu ada
3 macam. Yang pertama adalah dituruti persis sesuai yang kita minta. Kita minta A langsung dapat A, minta B dapat B. Kemudian yang kedua, Allah tidak kasih persis seperti yang kita minta, tapi dikasih yang lain. Seperti dihindarkan dari musibah. Karena Allah yang Maha Tahu, Maha Sayang, tahu doa ini jelek, ini kalau tak kasih, nanti hambaku ini malah jadi gak bagus. Gak usah dikasih aja, kasih yang lain yang lebih bagus. Misal anak kita masih kecil, umur anggap saja 2 tahun, ngerengek minta gunting, mau mainan gunting-guntingan, ya mau main gunting-guntingan, guntingnya besar, bahaya, tajam. Kita kasih nggak? Dikasih nggak? Enggak. Walaupun nangis-nangis, orang tuanya, wah bahaya ini kalau dikasih ini. Biar nangis nggak apa-apa, yang penting tidak membahayakan dia. Dikasih ganti yang lain, diselimur nih, tak tukoknya es krim, ya. Dibelikan es krim, diselimurkan, diajak kemana begitu. Itu yang kedua, tidak dituruti persis seperti yang kita minta, tapi diganti, dihindarkan dari musibah-musibah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, disimpan untuk menaikkan derajat, untuk menambah pahala di akhirat. Diterima doanya, hanya saja disimpan untuk menaikkan derajat, menambah pahala di akhirat. Intinya apa Pak? Pokoknya doa itu tidak ada ruginya sama sekali. Betul enten? Mungkin dapat persis seperti yang diminta, atau diganti dengan perkara lain yang lebih baik, seperti dihindarkan dari musibah, atau disimpan, menaikkan derajat, menambah pahala di akhirat. Pokoknya ndonga mawon. Ada lagi? Mas Sayuti? Ditenggo pertanyaan ini pun biasanya. Saya ini doa. Kita sering doa sama Allah. Sering lah. Terus tujuan itu tidak terkabulkan. Ini apa memang dari dulu atau mungkin Allah belum mengizinkan? Minta sesuatu sudah sering tapi kok enggak wujud. Ini apa doanya salah atau bagaimana? Yang paling mudah, enggak usah mikir doanya salah apa enggak. Enggak usah mikirkan doanya salah atau enggak. Yakini 3 perkara tadi. Terus minta. Ada seseorang soleh ulama, namanya Syekh Abu Hasan Ali Al-Hirqani rahimahullahu ta'ala. Beliau doa di sisi kuburnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wali besar, ulama besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lah si Abu Hasan Al-Hirqani mau donga terus, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada Syekh Abu Yazid yang sudah wafat itu, berikan kepada saya. Sehari enggak dikabulkan, belum tampak. 2 hari tetap doa seperti itu. Sebulan tetap doa seperti itu. Setahun enggak putus harapan, tetap doa seperti itu. Sampai berapa tahun?
21 tahun. Donga ngoten niku terus 21 tahun. Mboten bahas iki jane salah apa ora dongaku, pantes apa ora, sepenting yakin wis urung ketok donga malih, donga malih, donga malih, donga malih, donga malih ngantos pinten? Oh, 21 tahun, Pak. Lah, pas sampai di tahun yang ke-21 itu Allah kabulkan sesuai permintaannya. Langsung hafal Quran sehari. Wali nih Pak ya. Tapi kita mau mengambil pelajaran bagaimana beliau ini yakinnya dengan Allah tuh nggak pernah surut. Nah kita ndonga pirang wulan pun kok kayak nggak wujud-wujud terus rada nyerah ketika ini. Ini 21 tahun. Niku seandainya 21 tahun dereng dikabul, insyaallah lanjut niku dongane niku. Tapi 21 tahun pun diparingi kali Gusti Allah. Nabi Musa niku lho, ndonga kehancuran Firaun. Hancurkan Firaun ya Allah. Dia hartanya telah menyelewengkan umat. Hancurkan dia. Pinten tahun kabule? Mulai Nabi Musa ndonga ngantos wujud Firaun hancur pinten tahun? 40 tahun. Pripun niku? Niku umat-umat sing riyen nggih. Umat niki insyaallah mboten ngantos ngoten niku insyaallah kedap mawon. Nggih. Pokoknya terus ndonga, terus berbaik sangka, terus yakin mboten sah memperhatikan kelemahan diri. Ketok aku maksiat iki dongaku ora patek dikabulne. Mboten sah wis mawon ndonga terus mawon. Pripun sawang ya? Nggih. Nggih. Tapi yang kami amati Pak, itu yang mati itu betul. Nggih. Agamanya dalam tinggi lah tinggi. Nggih. Kalau agamanya itu istilahnya Nggih, nggih. Nggih memang. dan kebanyakan gitu. Nggih. Kalau di rumah film-film menonton itu Nggih, masyaallah. Betul. Betul sekali yang disampaikan Mbah Sayuti. Kalau seseorang itu tambah soleh, tambah baik agamanya, termasuk makanannya baik, amalan-amalan yang lain baik, itu tambah cepat. Memang iya, memang seperti itu. pengaruh makanan juga bisa Pak. Sangat, sangat. Nah kita kan nggak tahu Pak. Ya. Dari tangan ini kalau boleh taruh Nggih, sampai kan kita kan nggak ngerti. nggih, Penting kalau dalam kita kan tunggu loh. Kadang beli di pasar mana. nggih. Nggih niki mau. Kadang nggak benar nggak perlu perut akhirnya terus oh ya kita pengaruh itu juga bisa Pak. Nggih. Karena yang namanya tadi bos-bos yang sucinya. Nggih. Nggih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, betul. Kita mesti harus usaha makanan biar bersih. Tapi ini jangan sampai perasaan bahwa makanan kita ini kurang bersih menjadikan keyakinan kita terhadap doa ini jadi kurang juga. Usaha membersihkan diri terus harus dilakukan, tetapi jangan sampai perasaan belum bersih itu melemahkan kita dari doa. Jangan sampai perasaan belum bersih mengurangi keyakinan harapan kita kepada doa.
pada Allah. Ngoten. Dadi nggih akhire nggih ndonga terus, yakin terus, baik sangka terus, usaha membersihkan diri nggih terus ugi. Mlaku bareng ngoten. Karena nanti kalau sampai kita apa namanya? Lemah yakin terkabulnya niku mangke nggih tambah mboten munggah niku dongane niku. Harus yakin. Allah, semoga Allah mudahkan kita. Amin. Terima Pak Ari. Nggih. Amalan mempercepat ya. Ya termasuk amalan-amalan salat hajat ya. Ini kan maknanya niku sebelum doa kita membuat amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Sebelum doa membuat amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Termasuk doa menggunakan al-asmaul a'dzam. Ismul a'dzam nate mireng. Masyhur nih. Ismul a'dzam. Dan hadis menerangkan siapa yang berdoa dengan Ismullah al-a'dzam, nama Allah yang maha besar, maha agung, itu akan dikabulkan doanya. Hanya saja ulama ini berbeda pendapat. Ismul a'dzam ini kenapa? Ada yang mengatakan Ismul a'dzam itu seperti yang diceritakan di Quran. Keadaan hati seseorang yang ada di tengah laut. Nggih. Dia naik perahu di tengah laut. Terus terjadi badai. Malam hari lagi. Kapalnya mati. Mesinnya nggak bisa bergerak. Terombang-ambing digulung ombak yang puluhan meter. Hatinya bagaimana ketika itu? Ketika itu kira-kira perasaan hatinya bagaimana? Ciloko aku. Binasa aku sekarang. Hancur aku, mati aku. Nek ora ditolong Gusti Allah. Ini gitu, Ismul A'dzam kata sebagian ulama. Bisa memposisikan hati seperti itu. Hancur aku kalau enggak ditolong oleh Allah Ta'ala. Seperti gambaran tadi itu, tengah lautan, terombang-ambing oleh gelombang yang maha besar. Akhirnya hati ini ku tipis. Mati tenan saiki wis ra iso slamet iki. Nek ora ditolong Gusti, akhirnya Allah, kekuatan diri mau hilang niku. Otak, ngandalkan otak, mau hilang. Okol, gak bisa. Strategi, bisa mboten enten. Ismul A'dzam niku. Kata sebagian ulama. Posisikan hati itu nggak bisa apa-apa. Betul-betul yang cilik, hamba yang rendah, nggak punya daya apa-apa. Kalau nggak engkau tolong ya Rob, hancur saya ini. Maka tolonglah kami. Nggih, apa malih? Oke, monggo. Komentar. Istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istighfarlah kalian, nanti rezekinya, hartanya termasuk akan diberi anak. Niku biasanya nek arahan napa namine Pak Yai niku sing sae istighfare sedina ping 10.000.
Sehari lho nggih. Penake kalih mlaku kalih kerja kalih astagfirullah, astagfirullah. Cedhit-cedhit nggih. Kaboten ya 1000 mawon. Tapi dalu pas waktu sahur sepertiga malam yang terakhir. Nggih. Nggih. Istighfar ya. 1000 kali. Oh niki. Nek saged ping 10.000. Nggih, sehari. Ketok kabotan 1000 ning saene dalu. Istiqomah ben dinten. Wah, kula ben dinten angel kadang-kadang kula nek dalu tangi nggih, nek kelewatan dikodok awane. Dikodok. Napa? Nggih digabungkan ngoten nggih, digabungkan. Digabung-gabungkan amalannya nggih. Sebelum amalan biasanya istighfar dulu. Napa? Fatihah dulu tawasul nggih. Termasuk doa ini salah satu yang bisa menaikkan nilai doa ini tawasul, dengan tawasul. Tawasul itu berperantara. Walillahil apa artinya tawasul niku nggih. Pokoknya sebelum doa kita melakukan sesuatu hal yang dicintai Allah. Ada tawasul dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna, maka berdoalah biha dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun. Memuji-muji riyen baru ampunilah saya. Itu. Enten malih tawasul dengan menyebutkan amalan-amalan soleh. Kados 3 orang yang tertutup gua batu di dalam sebuah gua nih. Ya Allah, dulu saya pernah mengerjakan amalan begini. Ya Allah, riyen nate ngaji-ngaji pondok amali pelem nika. Tiang-tiang pun kathah sing boten sami dugi. Kula tetep mencoba istiqomah ya Rob. Menawi amalan niku jenengan tampi. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang alim alimah. Ngoten niku, Pak. Bapake amalan istiqomah ngaji. Dungane ben anak-anake dados anak-anak sing alim, cocok ketinggalan niku. Saestu. Ada lagi tawasul menggunakan zat orang soleh, menyebutkan orang soleh. Ya Allah, dengan barokahnya Sunan Ampel, misalnya jangan pas ziarah teng Surabaya, dengan kedudukan Sunan Ampel di sisi Engkau ya Allah, dengan barokahnya beliau di sisi Engkau ya Allah, kabulkan hajat saya. Nih tawasul. Niki mboten sirik, mboten lho nggih niki. Mintanya murni kepada Allah, yakinnya kita sudah jelas. Minta hanya kepada Allah, yang bisa mengabulkan hanya Allah. Hanya saja ini menyebut sesuatu yang dicintai Allah. Napa? Tiang-tiang soleh wali-wali ini Gusti Allah. Ngoten, nggih. Banyak kisah-kisah tentang tawasul niki. Napa malih? Bahas donga mawon niki. Nggih, niki lebih baik mana nih nggih? Kula kok cenderung ke pendapat kalau semuanya baik jelas nggih. Tapi yang ditanyakan ini lebih baik mana? Kula cenderung kepada pendapatnya Al-Imam Qusairi tadi itu. Tergantung suasana hatinya ketika itu. Ketika hatinya itu
merasa akeh dosane, merasa banyak salah, ketika itu istighfar lebih utama. Tapi ketika hatinya merasa Fatihah ini kan semua hajat apa saja kabul dengan Fatihah. Umul kitab wiritan apa wae karo Quran ya seagung Quran. Lah, surat dalam Quran yang paling agung adalah Fatihah. Hajat apa saja terpenuhi dengan Fatihah. Maka ketika itu Fatihah utama. Tergantung suasana hati. Dan suasana hati kita nggak akan mungkin bisa sama terus, nggak mungkin. Nih, hati kita nih bolak-balik, Pak. Makanya di antara asmane Allah niku Al-Muqallibal Qulub. Kita doa, ya Muqallibal Qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati manusia ini ngeten. Jenengan ampun bingung, wah aku mau pas ngaji kaya-kaya ya. Tawajuh kaya-kaya akhirat iki cedhak. Saiki kok tibake bareng teko omah kok jadi ambyar neh kaya. Biasa ngoten niku. Hal ini loh pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Namanya Hangzalah. Sowan teng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, di majelis Rasulullah aku sampai meneteskan air mata seolah-olah surga akhirat di depan mata. Terus aku pulang ke rumah, untung namine teng griya nggih, macam-macam sibuk ngurus griya, sibuk ngurus usahane napa macam-macam, dandan-dandan omah, resik-resik. Hatine kok ora kaya pas mau nang ngarepe Kanjeng Nabi. Apa aku munafik ya? Akhirnya mau teriak, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik nih. Rumangsa atine rubah, sowan Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya diberitahu Kanjeng Nabi intinya memang hati manusia seperti itu. Ada masa semangat, ada masa kendor. Tapi asalkan di masa kendor ini pun masih berjalan di atas syariat, lah ini orang yang najah, sukses. Kendore pun isih berjalan di atas jalan syariat, ini sukses. Munggah medun biasa. Yang perlu diperhatikan pas medun aja ngantos keluar dari syariat. Oke. Ngoten ya. Sikap? Sikap ya. Oke, monggo. Mau boleh. Iya. Masya Allah. Nggih. 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 Kenapa kok dihukum batal? Nggih. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari sebuah ayat. Au lamastumun nisa. Jadi kita disuruh wudu, di antara sebabnya ketika lamastumun nisa, mulamasah, bersentuhan dengan wanita, ini memang langsung Quran. Hanya saja niki lafadznya lamnya panjang, la mastum, lamasa, bukan lamasa, bukan lamis, lamasa atau lamisa itu pendeknya, bukan pendek, lamasa, bukan, tapi lamasa. Memangnya kenapa kalau panjang? Kalau panjang niku bisa bermakna sungguh-sungguh menyentuh. Apa? Sungguh-sungguh menyentuh. Tapi bisa juga bermakna biasa. Bisa bermakna menyentuh biasa, bisa bermakna sungguh-sungguh menyentuh. Lah yang dipilih oleh madzhab Syafi'i adalah makna sentuhan biasa. Lafadznya memang panjang, lamasa, tapi yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i makna arti biasa, menyentuh biasa. Dikuatkan, pilihan Imam Syafi'i ini dikuatkan dengan sebuah qiraah seni, apa namanya, qiraah baca Quran ini kan bukan hanya satu, jenengan ngertos sing jenengan biasa baca itu qiraahnya siapa? Itu Hafiz an Asim. Banyak sebetulnya. Nah, ada satu qiraah niku lamasa yang biasa sering kita baca panjang niku bacanya memang pendek. Lamastumun nisa, pendek. Berarti niki menguatkan madzhab Syafi'i bahwa makna lamastum yang panjang itu maknanya adalah sentuhan biasa. Walaupun orang nyampo-nyampo, wis tuwa sisan. Ini namanya sentuhan. Quran mengatakan sentuhan walaupun biasa batal, nggih pun ikuti seperti madzhab Syafi'i. Lah madzhab yang lain, madzhab Maliki misalnya, itu lebih memilih makna yang sungguh-sungguh menyentuh. Berarti kalau sentuhan biasa itu bukan sungguh-sungguh menyentuh. Sungguh-sungguh menyentuh itu majas. Bahasa peribahasa ini Allah kan maha lembut ya. Enggak mungkin Quran bahasanya vulgar. Pakai majas-majas, sungguh-sungguh menyentuh itu maksudnya menyentuh yang disertai syahwat. Kalau nyentuh biasa enggak batal. Tapi kalau nyentuh demek-demekan syahwat, lah niku nembe batal. Nggih. Madzhab Hanafi benten malih memilih sungguh-sungguh menyentuh, tapi sungguh-sungguh menyentuh menurut beliau hubungan jima, kumpul suami istri, hubungan besar. Berarti kalau hanya sentuhan begini walaupun pakai syahwat enggak batal. Jadi memang beda-beda. Yang jelas semuanya dari ayat yang sama di Quran. Ayatnya sama tapi mengandung beberapa kemungkinan makna. Imam Syafi'i lebih memilih yang pertama, sentuhan biasa. Dikuatkan dengan qiraah yang tadi membaca pendek, lamastumun nisa. Ngoten. Lah karena kita madzhab Syafi'i berarti batal. Nah, asing pindah madzhab boleh mboten? Boleh, tapi makin jenengan wudune nggih kedah ikut madzhab itu. Wudunya ikut madzhab Maliki, nanti batalnya wudu juga ikut madzhab Maliki. Boleh. Jadi harus belajar madzhab Maliki riyen jenengan. Kemarin itu loh Ustaz, yang persoalan doa kunut itu kemarin belum terjawab. Kalau
makmum Oke. imam Ini- nggak ini- pakai doa kunut kemarin kan, Ya. terus biasa kita makmum itu pakai kunut kan boleh Iya. membaca kunut selama tidak ketinggalan 2 rukun. Nah kemudian imam ini pakai kunut, yang makmum tidak pakai, itu bagaimana? Terus yang ketiga, Kalau itu nggak apa-apa, jelas. nih, Imam kunut, makmum tidak kunut, kan berdiri juga. Nggak masalah, tidak membatalkan sholat, bukan dianggap perbedaan yang buruk. Terus yang kedua, terus yang ketiga, kita ini masjid kan biasa pakai kunut. Kemudian ada orang yang tidak ditunjuk imam itu jadi imam, merubah tidak pakai kunut terus sehingga jamaah itu protes. Itu gimana cara untuk memberi pengertian biar tidak tersinggung? Gitu, Ustaz. repot nih. Masalah khilafiyah masalahnya. Nah, Masalah khilafiyah memang. Mazhab kita Syafi'i mensunahkan kunut subuh berdasar hadis Sayyidina Anas, Nabi tidak henti-hentinya kunut subuh sampai meninggal dunia. Sebagian mazhab yang lain tidak mensunahkan. Memang ini sama-sama pendapat yang diakui di kalangan umat. Jadi mau kunut atau enggak kunut itu boleh, tergantung yang diikuti. Nggih. Tapi kalau di kita kan mayoritas mazhab Syafi'i, jelas harusnya kita kunut. Kalau mau ngimami di tempat yang mayoritas mazhab Syafi'i, ya adabnya ya pakai kunut, walaupun menurut engkau enggak sunnah. Tapi karena yang makmummu itu semuanya kunut, ya kunutlah, harusnya begitu. Masalahnya imamnya suka seperti itu, tapi ribet ketah di Pak, niki jamaah nyuwun nek pas jenengan ngimami mbok yo ngangge kunut. Ya mungkin menurut panjenengan tidak disunahkan kunut, tapi makmumin niku lho kepengine sedanten kunut, dan memang dalam mazhab Syafi'i sunnah kunut. Mbok yo jenengan napa namine karena ngimami makmum yang mereka kunut semua, ya kunutlah Pak walaupun pendek. nggih. Ngaten ya sikap. Mugi-mugi ditampi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.